Pasca 9 hari mendekam dan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, kemarin Roy Kiyoshi akhirnya muncul untuk pertama kalinya ke hadapan publik. Ya, presenter sekaligus anak indigo ini telah dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Jakarta Timur untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait ketergantungan obat tidur yang ia konsumsi selama menunggu hasil asesmen untuk jalani rehabilitasi. Dan dalam kesempatan itu, Roy pun berbagi pengalamannya menjalani kehidupan sebagai tahanan. Ia mengaku stres serta mengalami kesulitan pola tidur dan makan selama berhari-hari mendekam di balik jeruji besi. Shock. Dan ini pembelajaran juga buat teman-teman untuk tidak membeli di luar tanpa resep, dan himbauan juga buat kalangan muda untuk bisa tidur secara natural. Standarnya tahanan beda dengan standarnya di rumah Roy. Itu yang jadi pembelajaran ya, Jadi tekanan kan, sampai akhirnya stres, nggak bisa tidur. Roy memang susah sekali tidur dan bahkan tidak bisa tidur. Ini cukup mengkhawatirkan kami, sehingga pada saat dari pihak keluarga melalui lawyer menyampaikan untuk pengajuan rehabilitasi, kami pun menyetujui dan melakukan asesmen sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulan bahwa Roy betul-betul ketergantungan dengan obatnya. Namun pemirsa silet, di balik gangguan tidur dan pola makan yang dialaminya, selama di tahanan, Roy Kiyoshi ternyata menyimpan cerita lain yang terbilang tak biasa. Sebagai anak indigo, kabarnya Roy mengalami kejadian-kejadian di luar nalar saat ditahan. Di antaranya adalah Roy menjalin komunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang konon selalu muncul di setiap waktunya. Lantas, benarkah hal tersebut akhirnya membuat kondisi kesehatan Roy Kiyoshi menjadi terganggu selama menjalani masa tahanan? Dengan saya bahwa dia punya banyak sahabat baru, ya. Ini adalah makhluk halus yang setiap saat dia mengajak komunikasi terus dengan Roy, sehingga akhirnya Roy itu tidak bisa tidur. Dari pola makannya, tidurnya, itu berubah semuanya. Ini membuat suatu tekanan di kehidupannya Roy, sehingga kemarin dia sempat sampai stres. Pasti aku secara mentally shock ya. Secara mentally shock, dan aku ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Intinya aku cuma punya harapan, aku punya gangguan tidur mereda, itu aja. Seperti yang diketahui pemirsa silet, menurut pengakuan Roy, kesulitan tidur yang ia alami selama dalam tahanan terkait pula dengan kemampuannya sebagai anak indigo. Apalagi di dalam tahanan, lewat pengacaranya ia mengaku mengalami banyak kejadian di luar nalar yang hanya ia yang merasakan karena ia anak indigo. Lebih jauh ia menuturkan penyakit ini terjadi lantaran ia kerap kali mengakses ke banyak pikiran orang lain dan bersarang di benaknya sehingga membuat ia kesulitan dalam menyaring semua. Namun di balik itu semua, Roy mengakui bahwa dirinya telah salah dan menyesal atas semua yang terjadi. Lantas, apa saja sebenarnya yang dialami Roy dalam tahanan? Saya sadarnya ketika saya dicek juga ke psikiater, kemudian juga foto aura, tes IQ, tes emosional, questionnaire EQ, dan spiritual SQ. Jadi saya langsung menyadari kalau saya ternyata indigo. Ya, dari waktu saya hamil sudah terlihat sih. Waktu saya hamil saya bisa melihat gitu, cuma saya nggak ngerti kenapa. Nah, setelah saya melahirkan itu ada tanda-tanda Roy bisa ngomong sendiri. Sebenarnya aku bisa mengakses pikiran aku kan, jadi apapun yang orang rasakan aku bisa rasain, semua dipikirin. Jadi itu semuanya itu nggak bisa ke filter. Aku benar-benar susah untuk tidur, sulit untuk merem gitu. Bahkan otak aku tuh bergerak-gerak kalau untuk tidur karena mikirin apa yang udah terjadi.
Iya pastilah, pasti menyesal dan selalu menyesal juga. Salahnya saya memang saya mengakui bahwa saya tuh karena COVID ini tuh saya nggak berani untuk keluar dan melakukan konsultasi yang secara bolak-balik. Gitu kan aku juga takut kan.